Halo teman-teman, selamat hari Jumat. Bertemu lagi di channel ini Do It Yourself Travel ID. Kali ini kita akan progresnya double track dari stasiun Manggarai hingga stasiun Cikarang. Tapi kita lihat dari stasiun Jatinegara dulu hingga stasiun Cikarang. Nah, bisa dilihat teman-teman, ini trek dari stasiun Jatinegara ke arah Dipo Cipinang, jalur barunya yang memotong dari stasiun Jatinegara hingga Dipo Cipinang sudah jadi semua, dan mungkin dalam waktu dekat bisa dilalui oleh lokomotif yang sering langsir dari stasiun Jatinegara ke stasiun atau Dipo Cipinang. Nah, bisa dilihat teman-teman, ini areanya sekarang di stasiun Buaran yang lama. Waktu itu ada pelemparan ke komuter lain, mungkin dari daerah-daerah sekitar sini, yang waktu itu terjadinya sore atau malam hari, yang cukup berbahaya ya. Nah, sekarang kita nih di stasiun Cakung. Mohon maaf kalau runnya itu agak mundur dari Jatinegara ke Cikarang, kemudian dari Jatinegara ke Manggarai. Nah, di stasiun Cakung ini dimungkinkan nanti dalam waktu dekat ini sudah ada petugas yang mengukur untuk kemungkinan ini menyambungkan jalurnya nanti langsung lurus ya ke stasiun Bekasi. Karena nanti bisa dilihat nanti di seksi stasiun Kranji itu jalurnya sudah tersambung teman-teman. Nih, dari jalur di stasiun Kranji sudah mulai dibersihkan. Ini tanda-tanda kalau tidak lama lagi jalur ini akan dioperasikan hingga stasiun Bekasi, double track ya, sampai stasiun Bekasi. Nah, itu kan teman-teman yang kemarin belum tersambung sekarang tersambung, dan pagarnya itu sudah full tertutup. Hanya ada beberapa bagian saja di sebelah sini nih. Nah, ini yang belum tertutup. Tapi overall tracknya sudah tersambung full dari stasiun Cakung hingga stasiun Kranji, itu jalurnya belum terputus. Ini jalur di stasiun Bekasi untuk double tracknya. Ini merupakan jalur baru, kemungkinan nanti nyambungnya nanti ada 4 lajur di bawah flyover yang ke Summarecon Kelapa Gading. Nah, semoga progres ini cepat terlaksana sehingga bisa mempercepat lalu lintas komuter lain dari stasiun Bekasi ke stasiun Jatinegara, jadi tidak mengganggu kereta api jarak jauh lagi. Jadi fungsi double track itu buat teman-teman yang belum tahu, itu memisahkan jalur antara komuter lain dengan kereta api jarak jauh, karena kereta jarak jauh itu jadwalnya juga cukup banyak di pagi hari dan di sore hari. Nah, ini nih jalur crossingnya ini juga itu belum tersambung ya. Nanti kemungkinan nih kalau sudah tersambung semua, stasiun Bekasi udah operasional yang baru, kemungkinan bisa dimungkinkan untuk mengoperasionalkan jalur double tracknya ya. Semoga saja, kemungkinan ya mungkin tahun-tahun ini seharusnya sudah beroperasi ya. Nah, ini jalur di stasiun Bekasi. Stasiun Bekasi waktu itu progresnya juga udah saya updatekan beberapa minggu lalu sebelum bulan Ramadan sekarang ini. Nah, itu juga bantaran-bantaran untuk weselnya juga sudah dipersiapkan ya teman-teman. Semoga dengan beroperasinya double track ini nggak Bekasi mengurangi kepadatan. Jadi nanti yang ke arah Cikarang juga mungkin jadi tambah banyak komuter lainnya. Sekarang sih udah perharinya sudah bertambah banyak. Semoga nanti kedepannya apabila double track ini udah jadi, jalur yang ke arah Cikarang keretanya jadi makin banyak. Nah, kemudian nih dari arah stasiun Bekasi, nah itu jalur baru yang dari peron baru stasiun Bekasi, 4 jalur ya yang dari stasiun Bekasi yang baru. Nah, ini beberapa relnya sudah pasang, tapi kemungkinan belum tersambung ya, belum bisa dioperasionalkan nanti di depan sana. Tapi hingga jembatan Kali Bekasi sih udah jadi. Ya, semoga cepet-cepet lah dioperasionalkan. Kemungkinan kalau dari stasiun Bekasi ke arah Cikarang masih menunggu waktu ya teman-teman, karena pembebasannya juga belum semua selesai.
yang jadi kendala kenapa lamanya proyek double track ini ya karena pembebasan tanah itu memakan waktu yang cukup lama, sedangkan proyek ini direncanakan dari tahun 90-an. Nah itu bisa dilihat teman-teman, itu trek baru yang nanti digunakan untuk double track. Untuk sementara ini masih bergabung dengan trek yang lama. Nah kita langsung ya ke stasiun Bekasi Timur ya, itu sebelah sana, nanti sebelah utara itu kemungkinan akan jadi jalur baru double tracknya, tapi belum tahu kapan pembebasan tanahnya ya. Bisa dilihat dari sini sih masih banyak perumahan. Nah ini di stasiun Tambun. Stasiun Tambun pun progres stasiunnya belum ada progres apa-apa dari yang waktu terakhir itu saya updatekan. Udah lama ya saya updatekan beberapa bulan yang lalu, memang belum ada update. Jadi karena ya mungkin lebih konsentrasi dulu ke stasiun Cikarang. Nah kita berangkat dari stasiun Tambun. Stasiun Tambun ini kemungkinan 6 trek. Nah ini dia nih underpass stasiun Cibitung yang sedang dibuat. Ya semoga underpass itu cepat jadi ya. Jadi memudahkan para pengelaju yang melewati jalur ini. Jadi tidak ada simpang sebidang lagi dengan kereta api. Dan ini adalah kita menjelang memasuki stasiun Cikarang. Nah, bisa dilihat di sini di stasiun Cikarang. Kalau di stasiun Cikarang persiapan untuk double tracknya udah siap ya. Tuh bisa dilihat tuh teman-teman. Nah, ini ya 4 lajur. Tapi jalur sebelumnya masih 2 ya. Ya semoga cepat juga nih progresnya untuk stasiun Cikarang. Dan untuk LA-nya juga sudah dipasang. Banyak waktu itu menanyakan apakah nanti dilanjutkan komuteran hingga stasiun Kerawang. Saya belum tahu. Untuk sementara ini masih hanya sampai stasiun Cikarang saja. Mungkin agak ke arah timur, kalau terlalu jauh juga agak berat karena ada kereta api jarak jauh yang mesti diperhitungkan nanti slot waktunya gitu. Nah ini juga masih banyak tiang-tiang yang belum dipasang tuh untuk LA-nya di atas sungai Kali Cikarang ini. Nah yang sebelah sana tuh LA-nya belum dipasang semua ya guys. Nah tuh bekas bantalan-bantalan lamanya masih belum diangkut atau dipindahkan. Yuk kita bergeser dari stasiun Jatinegara ke arah stasiun Manggarai. Nah ini yang waktu jalur baru dioperasionalkan teman-teman. Nah tuh masih dalam progres ya. Kemarin saya dapat video tentang persiapan penyambungan jalur 1 dan jalur 2 stasiun Jatinegara. Pokoknya update-nya stasiun terus di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komentarnya. Subscribe yang terpenting dan bel lonceng untuk notifikasi. Nah bisa dilihat tuh teman-teman. Nah jalur yang ke arah stasiun Pasar Senen, jalur yang lamanya udah dicabut. Nah ini mungkin nanti untuk menyambungkan yang dari arah double track stasiun Manggarai. Karena dari arah stasiun Manggarai nanti 4 lajur. Nanti 2 lajur yang dari bawah dan 2 lajur yang dari atas. Nah ini waktu itu juga saya melihat atau mendengarkan live Instagramnya dari Ditjen Perkeretaapian. Memang nanti ke arah stasiun Jatinegara itu dirancang 4 lajur. Makanya jalur yang ke arah Pasar Senen dibikin baru dan membongkar Dipo Jatinegara. Nah ini jalur yang lama ini sudah dinonaktifkan teman-teman. Sekarang sudah full menggunakan jalur baru. Beberapa minggu yang lalu juga belum. Yang ke arah dari arah Pondok Jati ke arah Jatinegara masih menggunakan sebagian jalur lama. Sekarang full menggunakan jalur baru yang di sebelah utara itu. Nah mungkin nanti nih jalurnya akan dibongkar. Nanti elevasinya disamakan dengan yang sekarang kita lewati ini gitu teman-teman. Nah kan elevasinya agak tinggi. Nah itu banyak sekali pekerja karena baru saja menggeser jalur lamanya ke jalur baru semua. Nah ini nanti elevasinya ini akan tinggi nih. Jalur yang lama nanti akan disamakan dengan jalur
yang baru yang kita lewati sekarang ini gitu teman-teman. Dan nanti ada progres pembuatan jembatan yang di atas Kali Ciliwung untuk jalur barunya ini. Dan kemungkinan viaduk ini yang di Jalan Matraman ini mungkin akan dibongkar ya, tapi sayang sekali kalau dibongkar. Nah ini teman-teman, ini progresnya di stasiun Jatinegara untuk double track jalur barunya. Sebenarnya ini jalur lama cuman di upgrade menjadi jalur baru, dan tiang-tiang betonnya semua pemadatannya sudah dipasang. Nah ini tiang-tiangnya juga udah dipasang, sudah dirapihkan. Nah itu banyak alat berat, nah tiang-tiangnya tinggal dipasang aja. Progresnya cukup cepat ya, walaupun masa pandemi seperti ini. Nah ini juga udah dipasang tuh. Wah, progresnya akan cepat. Kemungkinan yang jalur ini nanti akan digunakan untuk jalur atas di stasiun Manggarai baru yang akan menjadi stasiun sentral nantinya. Memang itu sudah fix akan menjadi stasiun sentral, walaupun banyak kontroversi di sana sini. Dan pokoknya nanti saya akan update juga tentang katanya akan dibangun transit oriented TOD juga di stasiun Manggarai ini. Pokoknya jangan lupa subscribe channel ini untuk mengetahui update-update berikutnya dan informasi tentang traveling, spotting, hunting, dan trip report. Sampai di sini dulu teman-teman. Mohon maaf kalau masih banyak sekali kekurangan. Sampai jumpa di video berikutnya, baik itu travel report ataupun tentang update stasiun atau jalur double track. Sampai jumpa, stay healthy, bye bye.